Mega proyek pembangunan sirkuit internasional Mandalika di kawasan The Mandalika, Pujut, Lombok Tengah masih meninggalkan persoalan lahan. Tercatat ada sejumlah kepala keluarga yang hingga proyek sirkuit hampir rampung masih tetap memilih bertahan di atas lahan yang sudah didiami secara turun-temurun di Dusun Ebunut, Desa Kuta. Belum adanya kejelasan soal penyelesaian harga pembebasan lahan jadi alasan utama warga untuk bertahan, meski harus dihadapkan dengan kondisi keterbatasan akses yang membuat ekonomi warga kian sulit. Sebenarnya masyarakat di sini juga simpel sih, asal selama lahan ini sudah ada kejelasannya untuk dibayar, walaupun mereka nggak disuruh mereka keluar. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Belum ada. Mau dibayar tidak, dibiarkan juga tidak. Nyakit. Berarti dibiarkan tanpa kejelasan warga ini? Iya. Menunggu sampai dia pandak. Saya sampai ketemu Pak Muldoko, sampai ke Komnas HAM, sudah saya sampaikan masalah ini. Tapi sampai sekarang masih tetap begini kondisinya, belum ada kejelasan sampai sekarang. Waktu itu ketemu ini soal apa alas bukti hak warga seperti apa ini? ada sporadik sama SPPT kita punya. Dan alas hak itu tidak ada bedanya sama penlok 1, penlok 2, rata-rata pakai sporadik. Kenapa yang ini sekarang tidak mau diakui? Tahun terbitnya juga sama. Dia sama. Dan tadi saya dapat dengan yang di penlok 1 yang enklave statusnya. Iya, yang ada statusnya yang enklave. sudah menempati daerah ini sampai ratusan tahun yang lalu. Betul. Ada yang paling senior, yang paling tua tadi saya ketemu, umurnya sekitar 70 tahun. Ini lahan bukan kita beli soalnya. Ini warisan dari nenek moyang kita dulu. Warisan lagi dari Dan yang menguasai juga. Dan surat alas hak bukti kepemilikan itu kita punya yang dari tahun 1937. Kelahiran tahun pertama. 1937. 1937. Apa? Itu IPEDA, bentuknya IPEDA, masih bertulis Tangan ya. bukan apa huruf itu Jawan itu. Jawan itu. Apa Ibdan? Ipeda. Masih di Bali anunya dulu. Kantornya di Bali. Itu masih pegang sekarang? Masih. Ada yang lontar juga. Ada yang lontar. Kalau soal ketika proses penyelesaian penlok 1 dan 2 ini juga sempat ikut di Sempat sampai waktu pengukuran penlok 1 kemarin saya cegat. Karena kalau tidak ada kejelasan tentang masalah lahan yang di sebelah selatan jalan ini, kami tidak mau diukur dulu lahannya. Tapi ya karena begitulah kita supportnya kita dengan motor jeep ini ya kan, biar cepat selesai. Tapi sekarang kita yang terkena dampaknya seperti ini. Tapi sempat diukur. Sempat diukur. Ketika Pak Camat sendiri yang turun. Ketika diukur itu ada misalkan apakah ada janji atau apa dari pihak terkait? Nah, setelah diukur seminggu setelah diukur itu kita tanyakan hasil dari pengukuran itu, sampai sekarang belum dijelaskan. Saksinya Pak Camat dulu yang langsung turun ke sini. Sampai sekarang belum ada kejelasan mau diapakan ya? Belum. Apakah mau dibebaskan, direlokasi atau belum ada jawaban sama sekali ya? Belum. Mana itu lagi tunak. Mati nggak mau mobil. Bahkan dari LTDC, PTMR, BTDC, sebelum LTDC itu lahan ini masih tetap diakui, memang belum dibayar. Nah, setelah masuknya LTDC tahun 2017, tiba-tiba lahan ini masuk ke HPL. Tapi kan kalau mau masuk ke HPL itu sudah pasti ada perlepasan hak di situ, ada transaksi. Ini tidak ada transaksi. Di era ITDC? Di era ITDC tahun 2017. Itu diakui memang itu belum dibayar areanya, belum dibayar. Sebelum ITDC masih tetap diakui. Bahkan tim tanahnya ITDC mengakui bahwa ini belum dijual. Tapi sekarang mereka tidak berani buka mulut. Artinya mungkin mereka juga takut kehilangan pekerjaan mungkin di ITDC kan. Ada berapa kakak nih? Sekitar 50 yang masih di dalam. 50. Digabung sama yang di luar sana sekitar 60, 65, 70-an lah. 65. Ada juga rumah yang masih di sini, di sebelah pagar ini, di luar pagar ini.
Tapi sama juga kita tidak punya akses. 65 sampai 70 KK ya. Iya. Berarti untuk aktivitas hanya lewat jalan yang Iya. ada ya. Muter-muter kita. Kadang di sana dicegat, balik lagi. Artinya kalau secara hak warga punya Punya. kekuatan hukum ya. Punya. Oke. Coba sekarang Jangan kita dan yang disuruh menggugat. negara gitu. Kita yang disuruh menggugat. Yang mengklaim masuk HPL itu juga ITDC. Seharusnya mereka tunjukkan ke masyarakat dong bukti perlepasan hak itu kan. Tanggal berapa mereka transaksi, bulan apa, tahun berapa kan begitu. Jadi masyarakat tinggal angkat kaki kalau memang sudah ada bukti itu. Kalau tidak dimediasi dulu lah, bertemu dulu ya. Betul. Untuk kita istilahnya adu dokumen lah begitu. Iya betul. Masyarakat kita punya sporadik misalkan. Terus ITDC kalau memang mereka mengakui udah masuk perlepasan, sertifikat HPL, tunjukkan dong ke masyarakat bukti perlepasan hak itu. Kan begitu. Jadi itu belum pernah. Belum pernah. Bahkan dari awal-awal kita nuntutnya seperti itu. Ada berapa jalan akses keluar masuk warga di sini? Cuman satu itu aja sudah pilihannya. Yang lewat terowongan. Yang lewat terowongan itu. Yang lewat selatan berarti ketutup sama sekali. Kalau airnya ini lagi naik, ya otomatis warga tidak bisa kemana-mana. Akhirnya itu dijebolkan kemarin. Pagar itu dijebol sama warga. Tadi ada 2 jalur yang dijebol oleh masyarakat sendiri. Itu akses sebenarnya kalau kita bisa lihat itu akses untuk ke Pantai Segar. Ke Pantai Segar betul. Akses yang dibedah sama masyarakat itu. Tapi paling tidak kan bisa masuk lagi ke wilayah Bogor. Itu pun melewati terowongan yang kalau air lautnya pasang, maka terowongan itu tenggelam setengah. Ya. Truk pun tidak bisa lewat, tidak bisa. Jadi jalur satu-satunya hanya di depan. Yang Berarti muter. Ada semuter berarti kan. Iya, muter. Kalau mau ke Seger pun kalau tidak dijebol itu kawat, maka tidak akan pernah ada yang bisa ke Seger. Kalau yang terowongan Walaupun dia lewat sini, tidak bisa karena di situ tenggelam. Dan sama artinya. berarti harus nunggu air surut dulu. Air surut dulu. Baru bisa lewat. Kalau air pun surut, airnya itu tidak kering kalau nggak disedot. Harus disedot itu. Air itu baru bisa kering. Iya benar. Kemana setelah kita hiring ke ITDC hari Kamis kemarin, baru kering, baru 2 hari ini kering. Sudah ada. Di terowongan yang di ini Tunnel 2. VP Corporate Secretary ITDC Imadi Agus Duyatmika dalam keterangannya mengatakan saat ini proses pembangunan sirkuit Mandalika masih terus berjalan. Begitu pula soal penyiapan akses jalan bagi warga yang ada di sekitar proyek juga masih berproses. Artinya pihak ITDC tetap memperhatikan kondisi dan kesiapan akses jalan bagi warga. Terkait persoalan lahan, pihaknya mengakui masih ada sekitar 48 KK yang tinggal di area dalam proyek sirkuit tersebar di 3 bidang lahan yang berstatus enclave dan 11 bidang lahan yang lainnya masuk dalam HPL ITDC. Untuk 3 bidang lahan enclave sejauh ini pihak ITDC tengah dalam proses pembebasan lahan dengan pemilik lahan yang masuk dalam Penlok 1 tersebut. Selain itu, untuk warga yang masih bertahan di lahan-lahan HPL ITDC, pihaknya masih terus melakukan pendekatan secara humanis supaya tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Upaya paksa berupa penggusuran sebisa mungkin dihindari sebagai bentuk komitmen ITDC dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.